Dinda, ini sebuah kesalahan besar. Mana mungkin aku menjadi istri dari anakku sendiri. Ini harus segera diakhiri. Surga terlalu besar untukku, Kanda. Aku hanya meminta agar Dewi Laksmi, permaisuri dari Dewa Wisnu, bisa menjadi pelayanku. Kisah ini berawal dari sebuah kerajaan bernama Kundadwipa dengan rajanya Prabu Kulagiri. Prabu Kulagiri memiliki dua orang permaisuri, yaitu Dewi Sindakasih dan Dewi Landep. Hari itu Prabu Kulagiri berangkat ke Gunung Semeru untuk melakukan pertapaan. Dia berpamitan kepada kedua permaisurinya, lalu berangkat bertapa di Gunung Semeru. Delapan bulan berlalu, Prabu Kulagiri belum juga kembali ke Kundadwipa, sedangkan Dewi Sindakasih sudah hamil 2. Dinda, aku ingin menyusul Kanda Prabu ke Gunung Semeru. Tapi Yunda, kau sedang hamil 2. Itu sangat berbahaya. Tidak apa-apa, Dinda. Aku sangat ingin saat melahirkan nanti, Kanda Prabu ada di dekatku. Dewi Landep berusaha membujuk Dewi Sindakasih agar tidak melanjutkan niatnya, tetapi semua sia-sia. Dewi Sindakasih tetap bersikeras untuk pergi. Akhirnya Dewi Landep ikut menemani perjalanan menuju Gunung Semeru. Berhari-hari mereka berjalan menembus hutan dan mendaki bebukittan. Hingga akhirnya Dewi Sindakasih mulai terlihat kelelahan dan merasakan sakit pada kandungannya. Dewi Landep berusaha membantunya. Hingga akhirnya Dewi Sindakasih melahirkan seorang anak laki-laki di atas batu, dan anak itu diberi nama Watu Gunung.
6 tahun kemudian, Watu Gunung tumbuh menjadi anak yang nakal. Tidak ada yang ditakutinya. Nafsu makannya juga menggila. Para pelayan setiap hari kewalahan menyiapkan makanan untuknya. Suatu hari, Dewi Sintakasih mendapatkan laporan kalau Watu Gunung sedang mengamuk di dapur dan melahap semua makanan yang sedang dimasak. Watu Gunung, kau sungguh tidak sopan. Watu Gunung menangis sambil memegang kepalanya, lalu pergi meninggalkan istana. 17 tahun berlalu. Setelah melewati hari-harinya pergi dari istana, Watu Gunung melakukan pertapaan yang panjang, dan dia berhasil mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma berupa kesaktian yang tak tertandingi. Dia tidak bisa dibunuh oleh siapapun dan dengan senjata apapun, kecuali oleh Dewa Wisnu. Setelah mendapatkan anugerah itu, Watu Gunung menjadi sombong. Dia menjalani hidupnya sebagai penjahat. Dia merampok sesuai dengan keinginannya, berbuat sekehendak hatinya, dan tidak ada yang berani melawannya. Semakin hari namanya semakin besar dan semakin ditakuti. Dia berhasil mengalahkan Raja Giriswara dari kerajaan Emalaya dan menjadi raja di sana dengan sebutan Prabu Girisila Emalaya. Nafsu berkuasanya kian menggila. Satu persatu kerajaan ditaklukkannya. Ukir, Kulantur, Toluk, Gumrak, sampai Raja Dukut berhasil dikalahkannya. Sekitar 27 kerajaan berhasil ditundukkannya. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Kunda Dwipa yang saat itu dipimpin oleh 2 orang ratu, yaitu Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri dan Dewi Landam. Setelah Kunda Dwipa ditaklukkan, Watu Gunung menikahi Dewi Sintakasih dan Dewi Landam tanpa mereka tahu latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Hari-hari Watu Gunung berlanjut penuh angkara murka. Dia masih terus bernafsu untuk menguasai dunia, berbuat semena-mena dan membunuh siapa saja yang berani tidak sejalan dengannya. Dewi Sintakasih dan Dewi Landam sebenarnya hidup dalam ketakutan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalani nasib mereka. Suatu ketika, Watu Gunung dan Dewi Sintakasih bermanja-manja di taman. Dewi Sintakasih memangku kepala Watu Gunung. Kanda, mengapa di kepalamu ada benjolan? Bukankah kau seorang yang sakti dan tidak mempan oleh senjata? Iya, Dinda. Waktu kecil, aku pernah merengek-rengek minta makan kepada ibuku. Itu membuat ibuku marah dan aku dipukul menggunakan siut. Mengapa Dinda kaget? Tidak apa-apa. Kalau boleh aku tahu, siapakah namamu waktu kau kecil? Watu Gunung. Tidak. Mengapa Dinda? Sepertinya aku pernah mendengar namamu. Dinda, ini sebuah kesalahan besar. Mana mungkin aku menjadi istri dari anakku sendiri. Ini harus segera diakhiri. Iya, Yunda. Watu Gunung juga seorang yang sangat keterlaluan. Dosa-dosanya terlalu besar bagi dunia. Kita sendiri yang harus mengakhirinya. Kita harus memohon petunjuk dari Dewa Brahma, karena beliaulah yang telah menganugerahi Watu Gunung dengan kesaktian yang tidak tertandingi. Oh Dewa, hamba memohon petunjukmu untuk menyelamatkan dunia ini dari kejahatan Watu Gunung, karena engkaulah yang menganugerahinya kesaktian yang tak tertandingi. Benar Dewi,
akulah yang memberinya anugerah hebat itu. Karena kesaktian itu telah disalahgunakan, kau jangan khawatir. Jika saatnya tiba nanti, maka Dewa Wisnu yang akan mencabut nyawanya. Karena Dewa Wisnulah yang selalu memiliki pengecualian untuk anugerah-anugerah semacam itu. Aku ada ide, Yunda. Kita harus bisa membuat Dewa Wisnu marah besar kepada Watu Gunung. Mengapa engkau terlihat murung, Dinda? Kanda, sepertinya aku sedang ngidam. Perempuan kalau sedang ngidam biasanya punya keinginan yang kuat. Katakanlah apa yang kau inginkan, Dinda. Pasti aku akan bisa memenuhinya. Apakah kau yakin, Kanda? Kau meragukan kehebatanku? Di jagat raya ini tidak ada lagi yang berani melawanku. Bahkan sekalipun kau minta surga untuk kubawa ke hadapanmu, pasti aku lakukan. Katakanlah apa yang kau inginkan. Surga terlalu besar untukku, Kanda. Aku hanya meminta agar Dewi Laksmi, permaisuri dari Dewa Wisnu, bisa menjadi pelayanku. Apakah kau sanggup mewujudkannya, Kanda? Kau tunggulah di sini. Sekarang aku akan ke Wisnu Loka untuk meminta Dewi Laksmi kepada Dewa Wisnu. Watu Gunung, ada apa gerangan engkau datang ke Wisnu Loka? Dewa Wisnu, aku kesini untuk meminta Dewi Laksmi, permaisurimu, agar mau menjadi pelayan istriku. Kau sangat lancang, Watu Gunung. Kau tahu, di jagat raya ini tidak ada yang pernah berani menolak keinginanku. Bahkan jika kau tidak mau memenuhi apa yang aku mau, akan aku hancurkan Wisnu Loka ini. Watu Gunung, kau telah melewati batasanmu. Dosa-dosamu terlalu besar. Akulah yang bertugas menghentikanmu. Kau akan menyesal, Dewa Wisnu. Ayo keluarkan semua kekuatanmu. Hadapi aku.
Segitu saja kemampuanmu, akan aku habisi kau sekarang juga. Terhempas jatuh ke bumi. Saat itu hari Redute Kliwon dan dikenal dengan hari Watu Gunung Runtuh atau hari Kliwon Pemelas Tali. Keesokan harinya, pada Somo Humanis, jasad Watu Gunung ditemukan nyangkut di pohon talas atau pohon candung. Hari itu diingat sebagai Candung Watang. Hari berikutnya, Anggara Pahing, mayat Watu Gunung diseret-seret oleh Kurma, sang kura-kura raksasa, dan hari itu dikenal dengan Hari Pahit-Pahitan. Esoknya, pada hari Buddha, Watu Gunung ternyata masih hidup. Dia siuman. Hari itu disebutkan sebagai Hari Buddha Urip. Sehari setelah itu, yaitu hari Wrespati Wage, Dewa Wisnu membunuhnya kembali. Namun Dewa Siwa menghidupkannya kembali, dan hal itu pun dikenal dengan sebutan urip kelantas atau hidup terus. Dewa Wisnu bermaksud membunuh Watu Gunung kembali, tetapi dicegah oleh Dewa Siwa. Wahai anakku, sudahi saja semuanya. Janganlah engkau membunuhnya lagi. Dewa yang Maha Mulia, dosa-dosa Watu Gunung sangatlah besar dan telah menghancurkan dunia. Memang benar, tapi hendaknya ini dijadikan pelajaran oleh umat manusia agar selalu berperilaku mulia dan tidak melakukan dosa-dosa. Baiklah Dewa yang Maha Mulia. Watu Gunung, kali ini aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku mengutukmu.
Kau akan jatuh setiap 6 bulan sekali. Baiklah Dewa, hamba memohon, kelak jika hamba jatuh di darat, hendaknya diturunkan hujan agar hamba tidak kepanasan. Dan jika hamba jatuh di laut, berikanlah hamba panas yang terik agar hamba tidak kedinginan. Aku mengabulkan permohonanmu. Keesokan harinya, Sukra Kliwon, Watu Gunung melakukan tapa yoga untuk membersihkan diri, memohon pengampunan dan kepradnyan, dan hari itu dikenal dengan Hari Pengeredan. Keesokan harinya, pada hari Saniscara, atas perintah Dewa Siwa, Dewi Saraswati menurunkan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia agar tidak berliput kebodohan seperti yang dilakukan oleh Watu Gunung yang memiliki kesaktian tak terkalahkan tetapi tidak pernah menggunakan akal sehatnya. Dan hari itu kini diperingati sebagai Hari Saraswati. Hari dianugerahkannya ilmu pengetahuan kepada umat.